teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di SMA Negeri 1 Selayar. Jadi kita mau bahas apa ya? Apa ya? Ada yang tahu? Nah teman-teman, pada vlog ini kita akan membahas seputar bullying atau perundungan. Perundungan dalam bentuk apapun itu sering terjadi di lingkungan sekolah. Namun banyak anak yang tidak menyadari bahwa mereka pernah menjadi pelaku ataupun korban dari bullying tersebut. Jadi teman-teman, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh suatu bentuk individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Nah teman-teman, sekarang kita lagi mau mewawancarai dan bertanya kepada salah satu siswa di SMAN 1 Selayar seputar perundungan atau bullying. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Safif. Halo Safif. Halo. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Safif Irdam, siswa dari Semansa dan kelas 1010. Nah, saya juga sebagai Wakil Ketua Forum Anak Tanah Doang Silajara periode 2022-2023. Nah, Zafif, jadi di sini kami akan bertanya seputar dengan perundungan atau bullying. Nah, kami mau bertanya, Zafif sebagai Wakil Ketua Forum Anak Tanah Doang Silajara, pastinya sering mendengar kata bullying atau perundungan. Nah, menurut Zafif sendiri, sebenarnya apa sih definisi dari perundungan itu sendiri? Nah, baiklah, menurut saya perundungan adalah suatu kegiatan tertentu yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu juga yang dimana dari kegiatan tersebut dapat merusak mental dari siswa-siswi. Nah, baik Zafif, selama Zafif bersekolah, baik itu sekolahnya di waktu masih SMP ataupun sekarang sudah SMA, apakah Zafif itu pernah mengalami perundungan? Sampai sekarang alhamdulillah belum pernah, tapi sering melihat teman-teman dibully begitu. Nah, perundungan seperti apa itu yang Zafif pernah lihat? Nah, baik itu bully lewat media sosial ataupun lewat secara langsung seperti fisik, memukul atau mencubit teman-temannya begitu. Ya. Baik. Nah, yang terakhir nih Zafif, bila ada temanmu yang masuk ke dalam bullying tersebut, baik sebagai pelaku atau korban, apa sikap kamu? Nah, perlu teman-teman ketahui nih bahwasanya kami di Forum Anak mengenal istilah 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Nah, pelopor adalah di mana kita ini diharapkan mampu memberitahukan kepada teman-teman kita bahwasanya bullying itu adalah suatu sikap yang harus dihilangkan dan juga harus diberitahukan kepada teman-teman kita bahwasanya bullying ini memiliki dampak negatif yang banyak. Nah, yang kedua yaitu pelapor. Nah, pelapor adalah diharapkannya siswa-siswi mampu melaporkan suatu kasus bullying yang mereka lihat di sekolahnya. Oke, baik Zafif, terima kasih atas waktunya sudah bisa diwawancarai. Nah teman-teman, jadi tadi kita sudah mewawancarai Zafif yang juga merupakan salah satu siswa SMAN 1 Selayar dan juga merupakan Wakil Ketua Forum Anak Tanah Doang Silajara. Apa saja sih jenis-jenis bullying? Nah teman-teman, yang pertama adalah bullying secara fisik. Tindakan ini melibatkan kontak langsung antar pelaku dan korban. Perundungan ini juga berupa menjambak, memukul, menyandung, ataupun menghalangi jalan korban. Minta kamu. Berani maka? Stop. Nah teman-teman, yang kedua adalah bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini dilakukan melalui tindakan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyakitkan bagi si korban, seperti mencela, mencaci, dan melakukan tindakan pelecehan secara verbal. Guys, apa dibikin ini? Aduh, ayo pergi polisi culun. Ya, ayo gas. Culun. Miskin. Apa ini? Nah, cocok sekolah di sini. Culun. Yang ketiga adalah bullying secara sosial. Bullying ini dapat berupa menyebarkan gosip ataupun humor bohong, menjauhi seseorang dan mengajak seseorang untuk ikut menjauhinya juga. Weh, lu tahu gitu? Kenapa? Siapa? Weh, lihat apa ini video foto nah. Iya, Jadi warna weh. Weh, dia mau ke mana sama dia dok? Tukang poret lagi ini. Dia mau ke teman sama dia.
Yang terakhir adalah cyberbullying. Tindakan ini berupa menyakiti seseorang melalui dunia maya, contohnya dengan mengomentari postingan dengan kata-kata yang tidak sopan atau tidak pantas, dan juga dengan memposting foto atau video yang memalukan. Hai guys, jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang dampak-dampak dari bullying, yuk ikut sama saya untuk mewawancarai salah satu guru yang ada di SMAN 1 Selayar. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu guru yang ada di SMAN 1 Selayar. Nah, bisa Pak perkenalkan dirinya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kelas vlog 1. Nama saya Abdul Halik, SPD, guru pelajaran matematika. Saya kira cukup seperti itu. Nah baik Pak, jadi sekarang kita mau bertanya seputar bullying atau perundungan yang sering terjadi di SMAN 1 Selayar. Nah apakah Bapak pernah melihat kasus bullying atau perundungan yang ada di sekolah ini Pak? Untuk kasus bullying, saya di sini bertugas sudah lebih dari 10 tahun. Kasus bullying itu hampir setiap tahun terjadi, tetapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik di ruang BK dan kepala sekolah. Nah baik Pak, kasus bullying yang seperti apa itu yang pernah Bapak lihat? Kasus bullying yang ada di sini adalah tentang underpricing dari kelas senior, kelas 3 ke kelas 1 atau kelas 2 ke kelas 1. Begitu pula dengan kejadian yang ada di SMA ini, itu sangat-sangat memprihatinkan kami, sampai melibatkan kepolisian dan pihak orang tua. Nah baik Pak, sebagai tenaga pendidik di sekolah ini, menurut Bapak apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari bullying atau perundungan, baik itu dampaknya kepada si korban ataupun si pelaku dari bullying tersebut? Dampak yang mungkin terjadi selama ini ternyata itu membuat keterlibatan orang tua dan persoalan ini dilanjutkan sampai ke luar sekolah, di luar jam sekolah. Jadi hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi kita antara orang tua yang mempunyai masalah dengan anaknya. Kemudian yang kedua tentang adanya broken home yang terjadi di keluarga orang tuanya, sehingga anak-anak melakukan penguasaan terhadap siswa yang lain. Nah yang terakhir nih Pak, apa pesan-pesan Bapak kepada siswa-siswi di SMAN 1 Selayar ataupun kepada teman-teman di sini yang melihat video ini dan kepada remaja-remaja yang di luar sana yang mungkin masih sering terlibat dalam kasus perundungan Pak? Pesan saya adalah berprestasi. Kemudian yang kedua, lakukan komunikasi yang baik dengan teman-temanmu. Ingat, jangan berbicara sendiri. Curhatlah kepada temanmu agar semua persoalan dan beban pikiran bisa terurai dengan baik. Halo teman-teman, kami dari kelompok Waragana. Saya dari Melitulan Darif, saya Salaria Fakri, saya Putri Amelia, saya Zakia Samsatila, saya Anissa Fitri, saya Sri Rani Rahman, saya Siti Kersari, saya Delia Karnata. Sekian vlog dari kami, dan stop melakukan bullying demi keselamatan diri dan orang lain.